Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rohman dari Informatika C23 dengan NIM 2302310107. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan modul 6, modul 6 web programming tentang array dan function. Sebenarnya di sini saya sudah membuat soalnya adalah tugasnya. Yang pertama yaitu membuat array asosiatif, kemudian melakukan semua fungsi pengurutan. Lalu yang kedua yaitu mencari dan menggunakan 5 fungsi array dan mengimplementasikannya 5 fungsi array tersebut. Lalu yang ketiga buat script untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 100 sampai 1 2 3 4 5 6 ini menggunakan function untuk mengecek apakah satu bilangan termasuk bilangan ganjil atau tidak. Oke, kita akan meminum. Codingannya. Pertama di sini saya menggunakan tema game. Yang pertama buat array, lalu melakukan fungsi pengurutan. Di sini ada array asli, pengurutan nilai dari ascending, descending. Lalu nama menggunakan ascending dan juga descending juga. Di sini perbedaannya adalah ketika ingin menggunakan angka itu menggunakan sort, ketika menggunakan ascending. Ketika menggunakan huruf itu kasort, kasort. Dan juga untuk descending juga rsort menambahkan r. Di sini juga ke rsort. Nah, nah, ini adalah tampilannya. Jadi yang pertama ini array, kita memanggil cuman array-nya aja, memanggil array secara acak seperti ini. Lalu yang kedua di sini saya memanggil array ascending menggunakan rating. Jadi dari yang terendah, ascending dari yang terendah. Di sini pertama sort, lalu kita memanggil variabel variabel array-nya. Di sini kan nama variabel array-nya namanya games. Nah, games. Lalu pengurutan berdasarkan nilai rating secara ascending. Habis itu kita print r gamesnya lagi, variabelnya yang tadi, untuk mengprint atau menampilkan yang variabel ini. Nah, setahu saya array itu nanti menggunakan print r. Untuk sort, sort itu menggunakan print r. Dan juga yang lainnya sama, hampir sama seperti itu. Rsort memasukkan apa yang kita inginkan dahulu, array-nya itu seperti apa. Di situ kita panggil kita ambil ininya itu dari sini, variabel variabel games. Lalu kita ingin menampilkan kalimat apa dan juga tinggal print r. Begitu terus selanjutnya. Yang kedua adalah cari dan gunakan 5 fungsi array. Baterai saya habis. Cari dan gunakan 5 fungsi array dan implementasikan 5 fungsi array tersebut. Oke. Nah, di sini ada 5, dan di sini saya juga menggunakan game lagi. Oke, yang pertama saya memanggil biasa, array biasa, memanggil array biasa. Yang kedua kunci. Di sini kan asosiatif itu ada kunci, ada apa sih namanya, nilai. Nah, di sini tuh yang kunci itu namanya Minecraft, Fortnite, ini namanya kunci. Sedangkan ini yang setelah tanda panah ini menjadi nilai, bukan menjadi, ini adalah nilainya. Jadi ini kuncinya, ini nilainya. Jadi di sini saya ingin menampilkan kunci, yaitu menggunakan array case. Array case, kita memanggil kuncinya aja array case, lalu kita mengambil dari mana? Dari variabel game. Lalu echo menampilkan kunci dari nama game. Lalu print r seperti biasa, array print r game names. Kita menggunakan variabel
baru, yaitu variabel game names. Karena di sini hanya akan memanggil variabel ini akan cuman menampung array case atau array yang hanya menampilkan nama kunci. Contohnya seperti ini. Nah, lanjut codingannya. Yang kedua, rating. Jadi di sini baru rating atau nilai. Kita hanya akan memanggil nilainya saja. Kita menggunakan game ratings, lalu array value karena ini anggapannya nilai itu adalah value, array value. Codingannya sih, apa sih sintaksnya itu value, lalu memanggil uh, apa sih ini variabel games, array games. Lalu hampir sama seperti tadi, tinggal menampilkan value-nya atau nilainya. Nanti game ratings kita mengeprint atau menampilkan yang ini, game ratings ini. Lalu di sini saya menambahkan game. Pada array ini menambahkan game. Dengan new games kita membuat array terlebih dahulu. Apa yang ingin kita tambahkan? Kuncinya adalah Overwatch dan juga PUBG. Ratingnya atau nilainya atau value-nya itu 9,1 dan 8,6. Lalu untuk menambahkan yaitu menggabungkan yaitu merge. Nah, jadi menggunakan sintak array merge. Nah, di sini kita panggil dua variabel karena kan digabungkan. Yang pertama games yang pertama itu array pertama, lalu new games adalah array yang kedua di sini kita masukkan juga. Nah, lalu kita array setelah bergabung echo atau menampilkan kalimat kata-kata lah. Habis itu kita print. Merge gamenya. Jadi ini akan menampilkan gabungan antara array ini dan juga array yang di atas ini. Oke, lanjut update yaitu untuk mengganti. Di sini ingin menambahkan rating nilainya. Yang pertamanya itu semuanya ini 9,1 ditambah 0,1. Nah, jadi function rating, kita panggil ratingnya. Di sini kita menggunakan float. Nah, ratingnya ini ditambah dengan 0,1. Nah, dari mana kita apa sih yang mau ditambah? Kita ambil dari games ini. Apa sih namanya? Array games ini gitu. Nah, setelah itu ya rating game yang telah ditingkatkan habis itu ditampilkan seperti ini. Nah, kayak Minecraft yang pertamanya 9,5 menjadi 9,6 karena ditambah 0,1. Yang terakhir yaitu menampilkan yang di atas 9,0. Jadi high rate. Jadi kita membuat variabel menggunakan high rate games dengan sintak array filter. Yang pertama memasukkan variabelnya yang variabel array-nya, lalu function kita menggunakan variabel baru yang namanya rating. Di sini kan juga ada rating nih rating. Nah, habis itu apa sih yang ingin diubah? Apa sih yang ingin ditampilkan gitu? Jadi di sini ingin kita menampilkan, kalau di sini kan yang ingin ditampilkan yaitu adalah rating ditambahkan 0,1. Di sini ingin menampilkan rating yang lebih besar atau di atas 9,0. Nah, setelah itu tutup kurung rawa dan tutup kurung, dan juga paling terakhir yaitu menampilkan game yang di atas rating 9,0. Hanya Minecraft dan juga Call of Duty. Ini 9,3. Pertamanya kan 9,2. Minecraft. Overwatch kenapa ini sama PUBG tidak masuk? Karena di sini Overwatch dan PUBG itu uh, array-nya itu ada di new games ini. Mungkin bisa ini diganti dengan games ini diganti ke merged games. Coba ya. Merged. Salah nih. Merged.
Oh, nggak bisa ternyata nggak bisa. Hmm, ya nggak bisa. Jadi cuman satu bisa manggil satu array. Merged games. Oh, coba ya. Merged games. Nah, bisa. Bisa kan? 9,1 karena di sini kita manggil merged games karena merged games ini berisi nilai antara games dan juga new games. Jadi game yang baru kita inputkan itu bisa masuk juga. Oke, mungkin itu saja. Oh, ada ya? Ada lagi yang terakhir. Mohon maaf. Ada lagi yang terakhir yaitu function. Function. Buatlah script untuk menghitung jumlah bilangan jil antara 10 sampai berapa? 123.456 menggunakan fungsi pengecekan apakah suatu bilangan termasuk bilangan ganjil atau tidak. Oke, di sini function, pertama function, di sini untuk mengecek bilangan ganjil. Nah, di sini adalah bilangannya nanti apakah bilangan ini itu ganjil atau tidak. Di sini itu untuk mengecek apakah ketika bilangan itu ganjil, maka bilangan itu hasilnya jika dibagi dua itu tidak sama dengan nol. Oke, lanjut. Kita membuat variabel jumlah bilangan ganjil pertama dari nol. Lalu di sini kita menggunakan looping for ketika i dimulai dari 10 sampai dengan 123.456 lalu diinkrementkan if jika bilangan itu ganjil, maka bilangan itu akan dimasukkan ke variabel jumlah ganjil. Di sini nanti programnya berjalannya dari atas sini ke sini ke sini ke is ganjil ini kita kembali ke atas. Ketika if ini kita kembali ke atas lagi, apakah bilangan itu termasuk ganjil? Ketika semuanya ini satu satu ini nilainya satu 10 kan dari 10 kan, ini nilainya dari 10, lalu ke atas dimasukkan ke bilangan. Apakah bilangan ini dibagi dengan dua itu sama dengan nol? Ya, tidak sama dengan nol. Jika iya, itu akan masuk ke jumlah ganjil atau bilangan ganjil. Jika tidak, ya tidak masuk. Mungkin itu saja untuk video modul 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.